Nah, balik sama gue di cerita inspirasi sebelah gue tuh udah ada Adit. Kenalin dulu. Indra. Lu Arditya Indra. oh Dipanggilnya Indra, iya. Gue ngomong lu Adit dulu ya. Nama panjang Arditya Indra. Iya, Dipanggilnya Indra sih. Manggil lu Indra ya. Ya, boleh Oke, apa oke, aja oke. sih. Lu gawe di mana sekarang? Di Fastpay, Payment Gateway. Fastpay. Nah, gue cerita ngomong soal Fastpay nih. Nah, sekarang kan banyak e-commerce, marketplace. Ya, dulu-dulu yang maju itu marketplace karena trust dari masyarakat lebih enak transaksi di marketplace. Bener nggak? Betul. Ya, betul banget. Kalau website kan nanti takutnya nanti duit gua bener nggak, kabur nggak ya orangnya, dikirim nggak barangnya gitu kan. Iya. Nah terus sekarang ini kalau ngomong-ngomong soal marketplace berarti website nanti mati dong. Coba gua tanya bro, yang daftar untuk sebagai payment gateway untuk website ini pasti banyak gak sih? Sekarang malah lebih banyak lagi sih. Karena tuh sekarang banyak yang mau ngembangin bisnis sendiri dia. Jadi kan awalnya dia di marketplace nih. Nah, terus sebenarnya sih kalau di marketplace dia nggak bisa ngembangin karena kan kayak pembagiannya tuh ada pembagian ke marketplace-nya kan. Nah, banyak orang sekarang lebih ngembangin bikin website sendiri dia. Jadi nanti di website-nya sendiri itu dia bisa kayak uang promo dan lain-lain dikembangin di websitenya itu sih. Jadi banyak banget sih sekarang pindah ke websitenya sendiri gitu. Nah itu, nah gue balik lagi nih kalau ngomong soal marketplace. Nah banyak yang sekarang malah bikin e-commerce sendiri, website sendiri, jual sendiri. Kenapa begitu? Pertama, nah kalau ngomong website sendiri berarti kita semuanya kita handle sendiri. Maksudnya di pembayarannya, shippingnya, kayak gitu. Nah ini yang kayaknya kalau untuk personal atau yang individu mungkin rada susah nggapainnya ya. Kalau perusahaan sih gampang ya karena bisa hire developer gitu. Tapi kalau seandainya individu emang rada ribet, Tapi kalau seandainya lu semua mau pengen bikin kalau mas lu kontak gua aja. Terus nih begini. Kalau ngomong-ngomong e-commerce berarti kan jualan online ya. Jualan online. Terus sekarang bedanya sama marketplace gini nih. Kalau jualan online ibarat lu ngeband sendiri. Kalau seandainya marketplace lu ibaratnya nyanyi bareng-bareng, emang suara lu kedengeran. Nah gitu aja bedanya, ya enggak? Betul. Yang jual banyak, nggak cuma lu doang, bener kan? Iya. Nah terus kalau di marketplace orang sekarang nih ya, gue lihat di Topet ya, produk lu dipajang, ya, di bawahnya ada kompetitor. Nah, Sama kan. lu mau komplain nggak boleh, nggak bisa, bukan dia yang marketplace kan maunya, yang penting gue jualan, ya kan? Betul. Lu bersaing deh sono, yang menang gue gitu. Ya barangnya kan sama tuh, ntar diklik itu keluar banyak kan, saingan lu banyak banget kan di situ. Bener, belum lagi di samping, lu lihat perhatiin deh, di samping itu ada produk orang lain yang iklan. Iya. Bener kan? Betul banget sih itu. Bener-bener banget nih. Nah terus pasti banyak nanya, gue kalau pengen punya website berarti kan punya payment gateway itu gini untuk orang bayar belanjaannya itu ini di mana. Nah itu pasti namanya payment gateway, third party lah, pihak ketiga yang mengakomodir untuk pembayaran. Nah salah satunya itu Fastpay. Gue Fastpay itu udah sejak lama deh, udah bener-bener trusted banget, bener-bener gampang lah gitu lah. Nah siapa sih yang bisa daftar untuk pembayaran online ini? Semuanya gue bilang. Bener kak? Tuh. Udah dari yang udah berbadan usaha sampai individu pun bisa semuanya. Nah, jadi yang pribadi pun, maksudnya gue pribadi nih, gue mau dong usaha kue doang, usaha keluarga, nggak perlu bikin PT, itu bisa. Bener kan? Betul. Nah, bedanya apa sih kalau seandainya orang perorangan sama PT itu? Kalau bedanya sih paling Yang didapat dah, payment gateway yang didapat. kalau dari channel pasti bedanya nanti yang kalau badan usaha itu udah bisa pakai yang direct settlement. Jadi si merchantnya itu dia harus punya rekening PT dulu kan. Nah nanti settlementnya itu bisa langsung real time. Nah tapi kalau yang individu itu kita pakainya agregator semua sih. Jadi paling settlementnya H+1 seperti itu sih. Nah ini nih yang garis bawah. Settlement H+1, biarpun lu pribadi ya, di Fastpay itu H+1 dibanding sama tetangga tuh bisa H+5, H+9, H+7. Gua nggak tahu sekarang berapa lagi. Nah di Fastpay itu H+1, makanya gue selalu pakai Fastpay gitu. Nah terus di
bedanya ya gue tegasin ya, kalau yang pribadi, lu cuma dapat beberapa doang. Yang seperti misalnya virtual account tuh banyak sih, dapat virtual account Permata yang jelas, sama virtual account BNI ya. BNI, BRI banyak sih bisa dipakai juga. Nah, bisa dipakai juga. Jadi virtual account rata-rata bisa dipakai. Terus sama lagi internet banking ya, kayak dari Sinarmas ya dapat ya. Internet banking baru BCA. Internet banking tapi nggak terlalu banyak sih sebenarnya kalau individu gitu. Kalau Nggak yang bisa malah kan, BCA. BCA harus corporate kalau BCA sih. Iya kan? Nah, kalau yang mandiri ada dapat itu juga. Terus Imani itu bisa Ya. tuh. Gimana yang mana? OVO Nggak. Oke. OVO bisa pribadi. bisa pribadi. Bisa pribadi. Yang penting dia websitenya dia udah live dulu nih. Oke, Nanti oke, kan oke. dari tim OVO GoPay dia akan cek si websitenya gitu buat ngaktifin. Gitu sih. Lu bisa OVO GoPay emang? Pakai QRIS. Pakai QRIS ya. QRIS. Musuh soalnya. Sebenarnya juga bisa diakalin sih kalau yang mau individu nih biar bisa bayar pakai BCA, dia pasti daftarnya pakai QRIS sih biasanya. Jadi nanti bisa di-scan pakai semuanya, pakai VA BCA, pakai GoPay atau e-money lainnya itu bisa. Jadi Lengkap sih. ya, jadi kalau seandainya mau diakalin sih pakai QRIS ya. Jadi semua dapat. Kalau buat individu ya, Ya, kalau ya. buat individu itu pakai QRIS. Itu diakalinnya sih. Nah, terus ngomong-ngomong nih, untuk ngomong apa lagi ya? Nah, itu aja deh. Lu sekarang di Fastpay sebagai apa? Gue merchant akuisisi di sini. Jadi buat akuisisi merchant-merchant yang mau join sama Fastpay itu bisa ke gua sih. Gitu. Berarti kalau seandainya ada yang mau, berarti nggak bisa langsung ke lu ya? Pasti developer ya? Developer yang ke lu ya? Ada nggak sih merchant langsung ke lu? Bisa aja. Kalau sebenarnya sih dia misalkan dia belum punya website atau gimana, harus punya website kan? Iya, Ya punya website. kalau dulu habis itu ke gua, nanti gua daftarin. Oh, berarti. Oke. Nah, kalau untuk yang mau e-commerce berarti harus ke developer dulu. Nah, salah satunya ke gue. Nah, gitu. Tapi ada yang langsung ke lu kan ya? Yang produk Fastpay, yang Fastpay billing. Nah, ya. Misalkan belum punya website tapi dia mau terima pembayaran online bisa langsung ke gua. Nanti itu dia pakainya Fastpay Billing. Itu sistemnya kirim payment online. Payment link. Nah, itu. Gitu sih. Jadi kan mungkin masih banyak juga yang kayak Instagram seller nih tapi dia belum punya website, cuma ada di e-commerce. Nah, tapi dia mau ngembangin sendiri nih kayak di Instagramnya dulu deh sementara. Nah, itu bisa ke gua. Jadi nanti kita bikinin satu dashboard dari Fastpay. Nah, nanti dari dashboardnya itu bisa langsung kirim payment link ke customer-customernya gitu melalui email ataupun WhatsApp gitu sih. Nah, tapi ada limitnya ya kan ya? Ada kalau kayak gitu. Berapa duit sih? Kalau untuk credit card atau apa? Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Jadi kalau kayak VA itu sebenarnya dia limitnya balik lagi ke kartu si penggunanya. Contohnya nih, misalkan kartu oke, lu oke. Gold. Nah, itu kan dia ada batas maksimalnya kan tuh. Nah, dari situ sih limitnya. Kalau kredit? Nah, kalau kartu kredit, kalau individu itu dia di 5 juta biasanya. Tuh, tapi kalau udah corporate dia biasanya di 10 juta di awal sih. Jadi biasanya kalau menyesuaikan juga sih bisnisnya dia apa, tiket size-nya berapa kan. Jadi kan kita nggak mungkin nih misalkan dia jual sepeda-sepeda mahal kayak misalkan contohnya Brompton gitu kan. Nah, itu aja misalkan sepedanya bisa berapa puluh juta kan. Nah, misalkan kita kasih 10 juta doang kan nggak mungkin tuh kan. Nah, nanti itu kita bisa naikin sih. Tergantung yang dijualin juga sih, biasanya kayak gitu. Oke. Kalau seandainya masih 5 juta masih bisa ya, bisa langsung billing ya. Kecil bisa. Oke. Mumpung ketemu nih, gua ngomong soal OVO token lu udah bisa ya? OVO tokenize bisa. Bisa ya? Baru itu, baru live belum lama ini. Ya, jadi itu istilahnya kayak transaksi pertama, selanjutnya udah nggak pakai selanjutnya langsung potong gitu kan? Iya, jadi di awal itu ya biasa nginput kayak nomor HP-nya dan lain-lainnya, didaftarin lah di websitenya. Nah, nanti setelah itu selanjutnya nggak perlu isi data lagi sih kayak gitu. Kalau ke tokenize. Tapi aman ya? Aman itu mah udah kita. Aman kan ya? Aman. Kayaknya gue udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, kita udahin lagi. Nah, gue cuma mau ngomong buat yang pengen usaha jangan ragu untuk usahanya di onlinein. Mumpung sekarang ini kan udah marak lagi untuk online-nya. Dulu sebelum pandemi itu emang online sama offline tuh 50-50 ya, bisa dibilang 50-50. Tapi sejak pandemi itu udah pasti offline tuh udah pasti mati. Mall tutup. Nah, lu mau ketemu orang dia susah ya kan? Udah pasti banyak yang ke online.
Nah, sekarang ini udah mulai marak lagi ekonomi. Semoga nanti online bisa maju lagi setara dengan offline-nya. Oke, sekian dari gue, Andri, dan sebelah gue. Indra. Thank you, bye.